Oh, tadi Pak Kelakan yang pertama padahal. Iya, Pak Kelakan, Pak Kelakan. Terima kasih pimpinan. Ya, menteri dari Bali nih, takut saya. Silakan, Pak. Ibu Menteri yang saya hormati, apa yang sudah dipaparkan tadi saya rasa cukup lengkap, tapi saya ingin pendalaman sedikit. Ada dua hal gitu. Pertama tentang pengaruh utamaan gender bidang ekonomi. Yang kedua tentang pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi anak. Sebelum masuk ke pemberdayaan ekonomi perempuan, kita kan di Indonesia mau tidak mau ada stereotip terhadap perempuan. Jadi perempuan menghabiskan uang, laki-laki mencari uang gitu. Contohnya begini, kalau perempuan ibu rumah tangga baru bangun tidur, menanak nasi, bikin kopi, nyapu, ngurus anak, dia nggak bekerja sampai sore misalnya. Yang laki-laki jam 9 pergi keluar rumah, walaupun nggak bekerja, bawa uang sedikit, dia nggak bekerja. Jadi artinya wanita yang sibuk di rumah sampai sore, dia tidak bekerja. Nah, stereotipnya begitu. Malam juga meladeni suami, bekerja juga. Nah ini kadang-kadang kan sesuatu hal di mata kita biasa-biasa saja. Sebenarnya ini awal dari diskriminasi itu sebenarnya. Nah, karena kita tidak, kalau di dunia maju, di Jerman, Eropa lah, kalau diukur hariannya itu bekerja dari pagi sampai malam itu lebih gede 3 kali lipat dari gaji pegawai negeri. Ya ngurus anak, nyuci dan lain sebagainya. Nah ini yang kadang-kadang awal kesetaraan gender itu dari rumah tangga sebenarnya. Cuman kita nggak sadar, sebagai laki-laki kadang-kadang kita ego gitu. Tapi kebetulan saya di Komisi 8 ya mulai tidak ego gitu. Kemudian, nah sekarang pemberdayaan ekonomi. Di hulunya itu sebenarnya ketika kita bicara dalam skop kecil rumah tangga, belum bicara dalam komunitas yang lebih besar. Hulunya itu kan satu, kenapa wanita tidak berdaya? Karena pendidikannya lemah, akibat kawin muda, akibat kawin paksa dan lain sebagainya. Kedua, memang dari sisi ekonomi memang nggak berdaya. Oleh karena itu saya lihat di program Ibu Menteri, pemberdayaan itu lebih banyak pada sisi pendampingan, jadi menambah wawasan untuk bisa berwira swasta. Tapi itu bagus untuk awal, artinya membuka cakrawala mereka, bahwa mereka walaupun misalnya tidak berpendidikan, kemudian sebagai ibu rumah tangga, punya ruang atau space yang bisa dia lakukan untuk minimal membuat dirinya lebih berdaya. Nah, persoalannya adalah kita di sini selalu pada tingkat advokasi dan tingkat pendampingan. Nah, itulah yang mau kita tanya ke Ibu Menteri. Sinergisitas ada dengan kementerian yang lain saya lihat, tetapi konkretnya dalam pemberdayaan ekonomi ini kan di samping knowledge kan dia butuh sumber daya uang gitu. Kalau Muhammad Yunus itu membuat namanya Grameen Bank, itu konkret, dia mengajak pengusaha memberi ruang kepada para wanita bekerja sama atau membuat sebuah semacam bank simpan pinjam khusus wanita. Di konkret dia, saya harapkan Ibu Menteri bisa minta tolong kepada berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, kita ada kelompok usaha bersama, kemudian tapi itu longgar, tidak khusus spesifik wanita. Kemudian di Kementerian Tenaga Kerja saya lihat itu ada usaha ekonomi kreatif yang berkelompok, tapi itu longgar juga, tidak ada khusus wanita. Kalau bisa dikonkretkan Bu Menteri, artinya ada memang contoh role model kelompok usaha wanita yang memang menonjol gitu. Ada di beberapa tempat tapi tidak tercover gitu. Ada di beberapa tempat tidak tercover dengan baik. Hanya daerah-daerah tertentu parsial-parsial. Kalau bisa ini menjadi grand design kementerian gitu. Itu dalam pemberdayaan ekonomi. Kemudian
dari sisi untuk anak ini, pemenuhan hak sipil anak, saya sudah sempat berulang kali, masih ada kejadian dalam undang-undang administrasi kependudukan itu sebenarnya kalau saya baca itu kewajiban warga negara membuat akte kelahiran, tetapi kalau kita ratifikasi hak asasi manusia, orang lahir itu haknya diberi oleh pemerintah akte kelahirannya. Jadi ini ada batasan waktu, kalau 60 hari setelah lahir tidak didaftarkan, kemudian kesulitan nanti proses ulang awal. Jadi ini tolong diadvokasi, itu dari orang yang normal, punya bapak, punya ibu. Nah, yang kedua, ibunya orang asing, bapaknya orang Bali atau sebaliknya. Yang terakhir itu ada anak yang nggak jelas bapaknya, anak yang nggak jelas ibunya. Memang kesulitan kita mencari siapa ibunya, siapa bapaknya. Lebih banyak ada di panti asuhan. Kita juga nggak bisa menolak kondisinya begitu ya. Kita sebagai warga negara mesti bertanggung jawab. Mungkin dia hamil tidak tahu dia siapa orang tuanya, tapi karena ya itu tadi ada relasi kuasa, ada relasi kekerasan terhadap perempuan, nggak berani dia menuduh itu bapaknya, sehingga dia buang bayinya, dia taruh ada yang mungut, kemudian yang mungut tidak sebagai orang tua. Nah, itulah kesulitan mencari akte kelahiran. Nah, ketika posisi di situ sangat tidak masuk akal, kita berharap dia harus menunjukkan siapa orang tuanya, karena memang ibunya sendiri nggak tahu siapa bapaknya, atau dia sendiri juga tidak tahu siapa ibunya gitu. Nah, inilah ada di Bali ada salah satu yayasan yang sempat mengadu ke saya, begitu naik melamar SD diminta akte kelahiran nggak bisa menunjukkan. Nah, ini lagi pemerintah mestinya mengakomodir. Ini persoalan hak itu sebenarnya, walaupun orang tuanya nggak jelas, ya secara administrasi mesti diakui bahwa dia warga negara yang lahir di Indonesia. Ini problem-problem yang mesti kita kerjakan bersama, Bu Menteri. Nanti mari kita bareng-bareng. Yang kedua tentang kekerasan seksual yang sudah terjadi berulang kali, sudah dijelaskan oleh teman-teman. Ini nggak akan bisa lepas, relasi kuasa baik antara karyawan dan atasan, antara guru dan dosen, guru dan murid akan terjadi terus. Memang saya setuju dengan Pak Ketua tadi, satu-satunya cara adalah efek jerah, yaitu kebiri, hukuman sekeras-keras mungkin, dan itu harus diteriakkan oleh semua orang, bukan ibu-ibu aja, laki-lakinya harus mendayakan. Ini bukan problem, karena laki-laki kita punya anak juga, nanti seorang wanita yang akan menjadi murid juga punya adik yang akan menjadi karyawan, itu akan bisa menjadi korban juga. Nah, ini kan masih perdebatannya panjang ketika berbicara efek jerah. Saya pikir dari Kementerian Sosial, dari Kementerian Perempuan ini lebih kencang lagi kalau sudah urusan yang terkait dengan penyalahgunaan relasi kuasa dalam urusan kekerasan seksual. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Klakan dari PDP Dapil Bali, Bu. Saya yakin Ibu kenal namanya.